Karena SIM ini dia perpanjang sama buat baru itu intensitas yang ngurus itu lebih banyak, Mbak Ike. Jadi ketika ada yang ngurus terdeteksi BPJS-nya tidak aktif, itu langsung tuh mereka kontak lewat Pandawa atau petugas kita. Ketika BPJS-nya aktif dari pemerintah daerah, sudah dibayar oleh pemerintah daerah. Ketika dirawat di rumah sakit, BPJS tetap jamin walaupun tunggakannya belum dibayar. Tidak perlu ragu ya. Sekarang ini pemerintah sudah sangat-sangat peduli dengan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tribuners, jumpa lagi bersama saya Yunike Carolina dalam program Bincang Tribun bersama BPJS Kesehatan Kantor Cabang Bengkulu. Kembali hadir bersama kita di studio Tribun Bengkulu, Bang Riko Hanggara selaku Kabag Kepesertaan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Bengkulu. Setelah kemarin kita membahas tentang sosialisasi implementasi Peraturan Polisi Nomor 2 Tahun 2023 tentang SIM ya Bang. Nah di podcast kita kali ini Tribuners kita akan membahas tentang Peraturan Polisi Nomor 6 tentang SKCK ya. Bisa dijelaskan ini Bang Riko seperti apa ini kaitannya antara BPJS Kesehatan dengan SKCK kepolisian ini? Oke, makasih Mbak Ike ya. Kondisi yang sekarang ini memang alhamdulillah Pak Kapolri lagi-lagi menerbitkan peraturan kepolisian yang pertama nomor 6 tahun 2023 itu tentang SKCK, nomor 2 tentang SIM. Jadi ada dua nih peraturan Kapolri-nya. Ini sama-sama, dua-duanya sama-sama mendukung Mbak Ike, mendukung program JKN. Nah, memastikan seluruh baik pemohon SIM, perpanjang SIM baru, sama pengurusan SKCK itu wajib kepesertaan JKN-nya aktif. JKN aktif. Sama kayak yang SIM inilah intinya ya Bang. Iya, hampir sama tujuan seperti itu. Melatar belakanginya juga sama. Untuk minimalisir jumlah masyarakat Indonesia yang tidak aktif gitu tadi ya Bang. Iya, sebenarnya sama tujuannya. Tapi memang kondisi yang Perpol 6 2023 tentang SKCK ini dikhususkan memang ketika ada warga peserta yang lagi pengurusan nih atau mau melamar kerja seperti itu Mbak Ike. Ketika nanti dia mengurus SKCK-nya di bagian Intelkam ya, bagian Intelkam di Polda dan Polres itu wajib tuh melampirkan kepesertaan JKN KIS aktifnya. Itu bisa cek tuh Mbak. Bisa nanti ceknya lewat Pandawa. Ya, Pandawa. Screenshotnya ada bukti tuh aktif atau enggak. Atau lewat aplikasi Maba JKN di fitur info peserta aktif atau tidak, seperti itu. Aplikasi Pandawa ini nomor WA ya Bang? Ya itu kayak saluran WA ya. Benar, Pandawa itu pelayanan administrasi melalui WhatsApp. WhatsApp ya. Ada nomornya ada khusus. Nomor berapa Bang? Nomornya di 0811 ya. 8165 165. Berarti termasuk untuk seluruh layanan BPJS Kesehatan mau tentang syarat SIM tadi yang untuk mengaktifkan JKN-nya atau maupun yang sekarang SKCK itu bisa lewat Pandawa atau JKN Mobile tadi ya Bang ya? Iya, bisa benar. Ya. Kalau untuk all segmen peserta itu lebih cepat kontrolnya tuh di Pandawa itu. Pandawa itu berarti standby petugas kita ini Bang? Iya, memang terpusat di pusat ya di Jakarta. Kondisinya nanti ketika ada WhatsApp masuk itu akan ditindaklanjuti oleh petugas-petugas kita seperti itu. Nah Bang, untuk implementasi sendiri di wilayah Bengkulu ya khususnya di wilayah kerja kantor cabang BPJS Kesehatan ini Bang, sudah diterapkan belum Bang peraturan syarat untuk membuat SKCK ini aktif atau tidaknya JKN-nya ya? Udah nggak Bang? Udah. Kalau di wilayah BPJS Kesehatan Cabang Bengkulu itu sudah berlaku Mbak Ike. Jadi memang duluan nih. Ya, duluan daripada SIM. Kalau SIM tadi di tanggal 1 November 2024, kalau untuk SKCK di tanggal 1 Agustus. Lebih 1 Agustus 2024 itu sudah berjalan. Sudah berjalan serentak seluruh Indonesia. Serentak juga Mbak. Termasuk di Provinsi Bengkulu ya Bang? Iya benar. Mau di luar kantor wilayah kerjanya KC Bengkulu BPJS Kesehatan itu udah berlaku ya Bang? Benar berlaku. Itu ya. Iya. Tapi memang kalau ngurus SKCK ini ternyata ada bagian-bagian di Polsek ya, bukan hanya di Polres, itu bisa juga, tapi memang sudah ada Polsek yang ditunjuk
seperti itu untuk pengurusan SKCK. Tetapi kalau SIM dia memang wajib di loket-loket Di SIM di Polres. Polres Nah, seperti ya. itu. Jadi lebih banyak nih loketnya, Jangkauannya jangkau lebih lebih luas ya Bang kalau ya untuk kalau SKCK. untuk SKCK, dan nggak 5 tahun sekali juga kan harus menunggu kayak perpanjangan SIM ya. Iya. Ini kalau yang dirasakan dampaknya paling berpengaruh terhadap aktif atau tidaknya kepesertaan JKN ini yang mana Bang? Antara SIM atau SKCK ini? Oke, kalau untuk antara dua ya, Ya. Perpol 6 sama Heeh. Perpol 2 ini kalau kita perhatikan memang yang lebih banyak masyarakat tahu ini aktif tidaknya itu di Perpol 2 tentang SIM. Di SIM ya. Karena SIM ini dia perpanjang sama buat baru itu intensitas yang ngurus itu lebih banyak Mbak Ike. Jadi ketika ada yang ngurus terdeteksi BPJS-nya tidak aktif, itu langsung tuh mereka kontak lewat Pandawa atau petugas kita seperti itu. Oke. Nah, untuk perpanjangan aktif atau tidaknya JKN ini untuk perpanjangan baru SKCK atau ya yang bikin baru Bang? Syarat JKN aktif ini. Jadi kalau kondisinya itu ketika dia mau buat baru ya, kalau memang masanya sudah habis, otomatis dia tetap ngurus lah ya di bagian SKCK itu Mbak Ike. Jadi ketika sudah bertemu sama tim-tim bagian Intelkam untuk ngurus SKCK, itu sudah ada tuh ditempel juga di poster di loket-loket itu. Jadi wajib kepesertaannya BPJS aktif. Berarti ini buat baru ya kalau SIM tadi memang ada perpanjangan atau yang bikin baru. Tapi kalau SKCK ini memang khusus yang buat baru. Buat baru ya, karena kalau masih aktif ya orang nggak bikin ya Bang. Bang, ada kendala nggak Bang selama ini penerapan Perpol nomor 6 tahun 2023 di Bengkulu? Kalau untuk sekarang ini alhamdulillah sebenarnya tidak ada kendala Mbak Ika, alhamdulillah. Ya. Karena koordinasi dari bagian kepolisian yang ngurusi SKCK ini sangat aktif ke BPJS ya. Ketika ada kendala mereka langsung kontak nih ke kita juga. Jadi bisa langsung diselesaikan lah ketika ada masyarakat yang perlu informasi lebih lanjut seperti itu. Dan kita ada nggak Bang petugas standby misalnya di Polres atau mungkin ada di Polsek untuk membantu mengaktifkan JKN ini lagi tadi kalau misalnya ada yang datang mau bikin SKCK tadi Bang. Ya. Jadi kalau untuk petugas sama seperti SIM tadi juga ya. Kita melakukan pendampingan di hari pertama seperti itu. Hari pertama. Nanti ketika ada kendala masyarakat itu bisa kontak BPJS langsung atau tadi Mbak di Pandawa itu ketika ada pemberkasan yang sudah dikirim mau daftar baru, mau aktifkan kembali BPJS-nya. Ini di luar yang BPJS pemerintah ya. Kalau BPJS pemerintah bukan ranahnya BPJS yang langsung mengaktifkan ya. Kalau BPJS pemerintah ini otomatis dari pemerintah daerah nih yang punya wewenangnya untuk mengaktifkan kembali karena pemerintah daerah yang mempunyai anggaran iuran untuk membayarkan BPJS. Tetapi kalau untuk segmen dia daftar BPJS mandiri atau mungkin nih ada ditemukan kasus Mbak Ika ya si anak PNS misalkan sudah lewat masa tanggungan, sudah selesai kuliahnya, otomatis BPJS-nya sudah tidak aktif lagi. Nah, mau gimana mengaktifkannya? Kalau dia masih kuliah, kita cukup melampirkan surat keterangan kuliah dari kampusnya. Tapi kalau sudah selesai kuliah, otomatis lepas tanggungan tuh sama orang tuanya. Makanya dia daftar BPJS yang mandiri. Nah, BPJS mandiri itu ada 3 pilihan kelas yang bisa dipilih oleh peserta. Kelas 1 itu Rp150.000 per bulan, kelas 2 itu Rp100.000, kelas 3 itu Rp35.000 yang masyarakat bayar. Tapi yang masuk BPJS itu Rp42.000 karena ada Rp7.000 disubsidi oleh pemerintah. Seperti itu. Ini itu ada iuran besaran iurannya berbeda nih Bang. Terus fasilitas yang didapat apa berbeda juga nggak sih Bang? Kalau untuk fasilitas yang didapat karena iuran tadi dibayarkan berbeda, fasilitas hanya ruangan rawat inap saja bedanya. Kalau kelas 1 mungkin 1-2 orang ya di rumah sakit. Kalau kelas 2 mungkin 2-4 pasien di rumah sakit. Kalau kelas 3 ini kategori yang memang rame di ruangannya seperti itu Mbak Ika. Kebanyakan ini kita yang nggak aktif atau yang menunggak itu di mandiri ya Bang? Atau sama aja yang saya kebanyakan yang daerah juga yang tanggung jawab Pemda ada nggak yang masih menunggak gitu?
Kebanyakan sih yang terdata sama kita. Kalau Umumnya, kondisi pada sekarang umumnya. ini memang di data kita kebanyakan masyarakat ini yang mohon maaf ya, mungkin masyarakat yang lupa atas kewajibannya bayar iuran atau Mandiri. menunggak lah Mbak. Ini yang mandiri menunggak. Mandiri menunggak. Tapi kalau pemerintah daerah, alhamdulillah seprovinsi Bengkulu itu alhamdulillah mendukung penuh program JKN. Tidak ada yang menunggak pembayaran. Nah, tapi ada kebijakan nih Mbak Ike, bagus nih. Ketika ada masyarakat yang mandirinya menunggak, ya kan? Ketika didaftarkan ke pemerintah daerah, ya aktif nih pemerintah daerah, tunggakannya itu statusnya ditangguhkan, Mbak. Artinya apa? Ketika BPJS-nya aktif dari pemerintah daerah, sudah dibayar oleh pemerintah daerah. Ketika dirawat di rumah sakit, BPJS tetap jamin, walaupun tunggakannya belum dibayar. Itu status ditangguhkan tuh. Tapi satu hal lagi, tunggakan BPJS Mandiri yang sudah diaktifkan oleh pemerintah daerah, itu tetap jadi kewajiban individu. Bukan kewajiban pemerintah daerah membayarkan. Jangan salah paham ya. Waktu ketika dia masih peserta mandiri itu ya Bang? Benar. Itu tetap jadi kewajiban individu masing-masing. Seperti itu. Nah, balik lagi ke layanan syarat SKCK ini tadi Bang, kan? SKCK ya. Selama berarti dari Agustus ya penerapannya di Bengkulu. Apakah ada yang protes ini Bang? Apa lewat mungkin ke BPJS Kesehatan? Iya. Kalau yang protes mungkin dia belum dapat informasi Mbak. Belum. Pasti ada ya? Yang protes ya. Mungkin nyampaikan lah ya undang-undang masyarakat. Saya menunggak, ya kan? Saya menunggak BPJS Mandiri ketika kami ngurus SKCK untuk melanjutkan jenjang karir kami, ya kan? Seperti itu kan? Kok kami disuruh mengaktifkan kembali BPJS kami ini? Kami kan berat nih Mbak Ike, bayar tunggakan. Mungkin tunggakannya sampai 3 juta. Kalau dia bayar tunggakan 3 juta dengan ngurus SKCK mungkin bertolak belakang lah ya dengan tunggakan itu. Tadi disampaikan, masyarakat jangan ragu nih sebenarnya. Yang menunggak tadi sebenarnya sama seperti SIM tadi. Dia cukup daftar program cicilan, program rehab, rencana pembayaran tahap. Biarpun baru daftarnya aja berhasil, itu SKCK tetap bisa diterima langsung ya. Iya, walaupun kita belum bayar walaupun tadi tunggakannya itu belum dibayar lunas. Tapi sudah ada niat daftar untuk bayar. Iya, mencicil nanti kalau dia sudah daftar ternyata nggak dibayar, itu gimana Bang? Itu tugasnya BPJS Kesehatan lah untuk mengedukasi masyarakat. Yang penting masyarakat nggak usah takut kalau memang mau ngurus SKCK atau SIM tadi. Bener. Kalau memang menunggak, ya daftar rehab aja ya Bang. Lewat mana nih daftar rehabnya? Bisa. Kalau lewat daftar rehab itu bisa 2 Mbak. Bisa telepon di call center ya 165 di pusat atau lewat aplikasi Mobile JKN. Pilih program rehab rencana pembayaran bertahap. Oke. Tinggal daftar ya. Ikuti petunjuknya ada lengkap ya Bang. Benar. Nah, untuk kesiapan dari BPJS Kesehatan sendiri Bang terkait penerapan peraturan polisi nomor 6 tentang SKCK ini, kita sudah sejauh mana Bang selama ini Bang? Kalau untuk wilayah BPJS Kesehatan Bengkulu alhamdulillah sangat didukung penuh lah oleh tim-tim kepolisian lagi ya, balik lagi Mbak Ike ya. Jadi kalau penerapannya kami pastikan alhamdulillah sudah berjalan. Sudah berjalan. Kami kemarin sudah koordinasi juga ke bagian Intelkam. Kita minta nih sudah berapa banyak masyarakat yang sudah mengurus SKCK seperti itu. Dan kami bandingkan berapa banyak yang aktif dan tidak aktif. Ada perubahan ya? Iya, signifikan Mbak Ike. Signifikan ya? Bener. Berarti benar diterapkan ya Bang? Iya. Gini. Jadi banyak tuh yang sudah mengaktifkan kembali BPJS. Mengaktifkan kembali. Kalau boleh tahu nih Bang, berapa nih peserta BPJS Kesehatan yang di wilayah kerja BPJS Kesehatan kantor cabang Bengkulu nih, dan peserta yang aktif dan tidak aktifnya ini berapa banyak Bang? Oke. Kalau untuk kita ini di seprovinsi Bengkulu ya Mbak Ike, total kita penduduk ada 2 juta ya. Kalau di provinsi Bengkulu alhamdulillah sudah semuanya terdaftar loh Mbak. Ya, tapi memang kondisinya 80% yang aktif BPJS-nya. Artinya ada 20% dari 2 juta, berarti kurang lebih 400.000 loh Mbak. 400.000. Kalau seprovinsi Bengkulu itu 400.000 masyarakat yang sudah terdaftar BPJS, tapi status BPJS tidak aktif. Tidak aktif. Tidak aktifnya mungkin karena menunggak, karena sudah tidak ditanggung lagi pemerintah daerah, pemerintah pusat, kemudian dia sudah tidak bekerja lagi di perusahaan, atau anak PNS, anak pekerja swasta yang sudah selesai kuliah, otomatis statusnya tidak aktif. Nah, itu ada 400.000. Tapi kalau lihat di satu sisi, contoh di kota Bengkulu saja, total penduduk kita di angka 390 ribuan, itu semua sudah terdaftar Mbak Ike.
Tetapi kalau di Kota Bengkulu saja kurang lebih ada 40.000 40.000 masyarakat yang BPJS-nya sudah tidak aktif lagi. sudah tidak aktif. Gitu. Itu data kita sementara ini ya Bang. Iya, per 1 Desember terbaru berarti 2024. ya. Terbaru. Nah, gimana cara dari BPJS Kesehatan Kantor Cabang Bengkulu agar 40.000 ini aktif lagi, Bang? Nah, oke. Kalau di Kota Bengkulu 40.000 Mbak Ika. Iya. Tapi kalau seprovinsi Bengkulu 400.000. 400.000. Gimana caranya? Caranya memang ini bersama sebenarnya, tidak hanya BPJS Kesehatan ya. Dari pemerintah desa ya, dari badan usaha, perusahaan-perusahaan. Semualah terlibat, baik itu kejaksaan ya. Itu sudah bantu juga BPJS Kesehatan. Nah, banyak aktifannya. Kita sama-sama nih, misalkan nih ada badan usaha yang belum daftarkan. Kita sama-sama mengingatkan, ayo dong daftarkan karyawannya. Ada yang menunggak. Kita sama-sama nih dengan kejaksaan kita sampaikan nih, tunggakannya tolong dibayar nih badan usaha. Biar kenapa? Karyawan terjamin kesehatannya, seperti itu. Ada sanksi nggak sih Bang bagi perusahaan kalau nggak mendaftarkan karyawannya sebagai pesertaan JKN ini? Sebenarnya ada. Ada ya? Ada Mbak Ika. Jadi di peraturan pemerintah nomor 86 tahun 2013 itu ada sanksi tentang pelayanan publik. Jadi ketika badan usaha itu dia dikenakan sanksi tersebut, maka tidak diberikan izin lanjutan sebenarnya di bagian perizinan. Itu juga cara dari BPJS Kesehatan untuk mengurangi angka tidak aktif itu tadi ya. Benar, seperti itu Mbak. Tapi satu sisi kami juga terima kasih banyak dari badan usaha perusahaan itu sudah aktif kalau di Provinsi Bengkulu ya, sudah datangkan semua karyawannya. Terus lagi kami minta tolong sama perusahaan ini sekarang Mbak. Ada yang menunggak nggak Bang perusahaannya? Kalau menunggaknya pasti ada. Ada ya. Bukan mana perusahaannya. Tapi sekarang ini kami lagi mohon bantuan dari perusahaan ini. Kita lagi minta bantuan dana-dana CSR-nya perusahaan. Oh iya, bisa juga ya Bang. Bisa daftarkan masyarakat di lingkungan tempat tinggal penyangga, tersebut. Wilayah penyangga ini. Jadi masyarakat-masyarakat yang belum mampu daftar BPJS mungkin bisa dibantu dengan dana CSR. Itu dana sudah CSR. Jalan loh Mbak. Udah jalan. Di mana aja tuh Bang kalau di Kabupaten Muko-Muko. Udah ya. Udah, di Bengkulu Utara juga sudah. Alhamdulillah antusiasnya perusahaan-perusahaan itu sudah jalan. Nanti kami akan terapkan juga di Kota Bengkulu, mudah-mudahan di Seluma sudah ada peraturan bupatinya, surat edaran ya, surat edaran dari wali kota, surat edaran bupati Seluma, sudah ada semua Mbak. Sudah ya. Tinggal nanti kita kumpulkan pimpinan perusahaan untuk dapat berkontribusi untuk dana CSR-nya. Oke. Nah Bang, pesan untuk masyarakat yang menginginkan aktif lagi JKN-nya apa Bang? Untuk masyarakat yang ingin khususnya aktif lagi ya. Khususnya untuk layanan pembuatan SIM atau SKCK ini Bang. Oke, untuk masyarakat yang BPJS-nya tidak aktif ya. Kalau kondisi sekarang ini masyarakat bisa daftar BPJS Mandiri yang merasa kategorinya ekonominya menengah ke atas ya Mbak Ika ya. Kalau kategori mohon maaf masyarakat yang menengah ke bawah itu bisa lapor ke Dinas Sosial maupun Dinas Kesehatan. Alhamdulillah untuk tahun 2025 masih ada kuota dari pemerintah daerah untuk daftarkan masyarakat. Tetapi memang dikhususkan masyarakat yang memang sudah di rumah sakit lah. Di rumah sakit. Ya, sudah menginginkan jaminan kesehatan di rumah sakit seperti itu Mbak Ika. Seperti itu. Nih closing statement karena waktu kita udah hampir habis nih Bang. Udah di penghujung waktu. Baik, apa nih Bang terkait mungkin secara umumnya aja nggak harus layanan perpanjangan SIM atau ya pembuatan SKCK syarat JKN aktif ini tadi Bang, apa sih Bang? Apa yang perlu disampaikan? Untuk masyarakat, saya jujur ya Mbak Ika ya, ada kemarin ya kasus yang kontak ke kita ketika dirawat di rumah sakit BPJS-nya tidak aktif. Nah, itu real loh Mbak Ika. Jadi ketika dirawat rumah sakit sudah sampai 5 hari, 6 hari, itu membutuhkan biaya hampir 20 juta di rumah sakit. Nah, si keluarga ini otomatis dia tidak mampu untuk daftarkan. Alhamdulillah dengan didaftarkan ke pemerintah daerah, ya pemerintah daerah turut andil mendaftarkan mereka, BPJS-nya tercover dan si masyarakat tidak membayarkan sama sekali di rumah sakit biaya sepeser pun. Jadi masyarakat kami perlu sampaikan tidak perlu ragu ya. Sekarang ini pemerintah sudah sangat-sangat peduli dengan masyarakat. Poin pertama, ayo dong masyarakat dulu untuk
mengaktifkan BPJS-nya. Iya, Ketika masyarakat yang benar-benar tidak mampu, betul. pemerintah daerah Kota Bengkulu dan seluruh pemerintah daerah seprovinsi Bengkulu, termasuk Provinsi Bengkulu, Iya, itu siap bantu masyarakat untuk mengaktifkan BPJS. yang benar-benar butuh Yang tentunya benar-benar Bang, butuh dan lewat benar-benar APBD dia ya. kategorinya yang Kurang mampu kurang mampu. tadi. Seperti Jadi itu. jangan takut berobat lah ya Jangan Bang, karena takut. saya nggak nunggak ini kan, atau saya Bener. nggak punya kartu BPJS, takut ke rumah sakit gitu kan. Benar banget. Ya, gitu Seperti kan. itu. Bang, untuk layanan sendiri nih Bang, apa yang ingin disampaikan terkait aplikasi apa aja yang kita punya ini Bang? Sebelum ditutup. Ya. Jadi kalau untuk masyarakat tadi memang ada 2 aplikasi yang penting sekarang. Pertama aplikasi Mobile JKN, Mbak Ike. Di sana bisa ngecek informasi peserta. Kemudian berobat sekarang itu wajib online pendaftaran, ya. Jadi selain ngecek informasi peserta, masyarakat juga untuk berobat wajib lewat aplikasi Mobile JKN. Ketika ada kendala mau daftar ulang atau mau pengaktifan baru, peralihan segmen baru data BPJS-nya, itu lewat Pandawa tadi Mbak Ike ya. Pandawa. Di 0811 8165 165. Oke. Silakan saja masyarakat Oke. akses seperti itu. Baik. Ada lagi Bang yang ingin disampaikan? Untuk masyarakat kayaknya sudah cukup. Cukup ya. Jangan lupa bayar ini ya Bang, iuran. Bayar iuran yang penting. Penting kan. Baik, benar itu tadi bincang kita bersama Bang Riko Hanggara selaku Kabak Kepesertaan di BPJS Kesehatan Ya, Kantor Cabang Bengkulu. Semoga bincang kita sore ini bermanfaat bagi Tribuners dan peserta BPJS Kesehatan di Provinsi Bengkulu. Dan seperti pesan Bang Riko, jangan sampai menunggak. Karena kita di BPJS Kesehatan ini punya banyak program untuk memberikan layanan terbaik bagi masyarakat ya Bang. Ya, nggak usah takut gitu. Saya Yunike Carolina selaku host pamit undur diri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.